Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai algoritma divide and conquer sorting. Sebelumnya, berikut anggota kelompok dari kami, yaitu ada saya sendiri, Lisa Arianti dengan NIM A11 2018 11315, ada Sulistiani dengan NIM A11 2018 11064, ada Amaliza Dilivera Harmoni dengan NIM A11 2018 11329, ada Ana Faradis dengan NIM A11 2018 11332. Yang pertama, ada beberapa pembahasan pada algoritma divide and conquer sorting, yaitu ada mencari min-max, ada perkalian 2 digit besar, ada sorting. Di sini sorting terbagi menjadi 4, yaitu insertion sort, selection sort, merge sort, dan quick sort. Dan berikut definisinya. Definisi dari divide sendiri yaitu membagi masalah menjadi beberapa upamasalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil atau idealnya berukuran hampir sama. Ada conquer, yaitu memecahkan atau menyelesaikan masing-masing upamasalah secara rekursif. Ada combine, yaitu menggabungkan solusi masing-masing upamasalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Selanjutnya, yang pertama ada min dan max. Di sini terdapat algoritma atau pseudocode-nya. Prosedur, kita deklarasikan variabelnya max min yang di dalamnya ada x, awal, akhir, max, min. Jika if akhir sampai awal kurang dari sama dengan 1, maka if x awal lebih dari sama dengan x akhir. Max sama dengan x awal, min sama dengan x akhir, else max x akhir, min x awal, else. Di sini dapat dilihat, di sini algoritmanya sebagai divide dan di sini sebagai conquer-nya. Untuk mencari min dan max, terdapat dua metode yang dapat dilakukan, yaitu dengan metode biasa, Gn sama dengan 2n min 1, sama dengan metode divide and conquer-nya, Gn sama dengan 1 untuk n kurang dari sama dengan 2, dan 2G kali n bagi 2 plus 2 untuk n lebih dari 2. Di sini sebagai rekursifnya dan di sini sebagai conquer-nya. Contoh mencari Gn. Di sini n adalah power of 2. Di mana 1 untuk n kurang dari sama dengan 2, 2G kali n bagi 2 plus 2 untuk n lebih dari 2. Di samping ini terdapat sebuah tabel mencari Gn, dan di sini saya akan menjelaskan tabel mencari Gn-nya. Jika n diketahui 2, maka Gn-nya 1 seperti ketentuannya. Jika n kurang dari sama dengan 2, maka 1 ini. Selanjutnya, jika n diketahui 4, maka kita menggunakan ketentuan yang ini. Karena ini kan 4 lebih dari 2. N-nya lebih dari 2. Kita menggunakan ketentuan ini, yaitu 2G kali n bagi 2 plus 2 sama dengan 2G, n-nya dimasukin 4 bagi 2 plus 2 sama dengan 2G kali 2 plus 2. G2-nya sendiri kan udah kita cari tuh, yang tadi ini yang awalan, dan hasilnya kan 1. Kita masukin nih, tinggal kita masukin G2-nya kita ganti 1, jadi sama dengan 2 kali 1 plus ditambah 2 sama dengan 4.
Selanjutnya, jika N diketahui 8, maka kita tuliskan lagi ketentuannya. 2G N dibagi 2 plus 2 sama dengan 2G, N-nya dimasukin, 8 dibagi 2 plus 2 sama dengan 2G dikali 4 plus 2. G4-nya kan udah kita cari tuh, hasilnya kan 4, yang tadi, yang ini. Tinggal kita masukin. G4-nya kita ganti 4. 2 dikali 4 ditambah 2, hasilnya 10. Selanjutnya, jika N diketahui 16, kita tuliskan lagi ketentuannya. 2G N dikali N dibagi 2 plus 2 sama dengan 2G dikali N-nya dimasukin, 16 dibagi 2 ditambah 2 sama dengan 2G dikali 8 ditambah 2. Ini G-nya kan 8, udah kita cari tuh sebelumnya, hasilnya kan 10, tinggal kita ganti, kita masukin sini, 2 dikali 10 ditambah 2 sama dengan 22. Selanjutnya, jika N diketahui 32, kita tulis ketentuannya. 2G kali N bagi 2 plus 2 sama dengan 2G dikali N-nya dimasukin 32 dibagi 2 ditambah 2 sama dengan 2G kali 16 plus 2. G16-nya sendiri kan hasilnya ini tadi 22. Kita tinggal masukin. G16-nya diganti 22. 2 kali 22 ditambah 2 sama dengan 46. Selanjutnya, jika N diketahui 64, maka kita tuliskan kembali lagi ketentuannya. 2G dikali N dibagi 2 plus 2 sama dengan 2G dikali 64 dibagi 2 ditambah 2 sama dengan 2G kali 32 plus 2. G32-nya sendiri kan udah kita cari, tadi hasilnya 46, tinggal kita masukin sini. 2 dikali 46 plus 2 ditambah 2 sama dengan 94. Jika N diketahui N, maka Gn-nya N-1. Selanjutnya yang kedua, yaitu perkalian dua bilangan besar N digit. Misal N sama dengan 4, X sama dengan 6789, Y sama dengan 2476 kali, Z sama dengan titik-titik. Problem size sama dengan N, operasi dominan sama dengan perkalian, algoritma biasa, Gn sama dengan N kuadrat plus Cn, maka O N kuadrat. Selanjutnya, dengan metode divide and conquer, di sini diketahui A sama dengan 67, B sama dengan 89, X sama dengan 67 dikali 10 kuadrat ditambah 89 sama dengan A kali 10 pangkat N dibagi 2 ditambah B. Dan di sini C sama dengan 24 dan D sama dengan 76, Y sama dengan 24 dikali 10 kuadrat sama dengan 76 sama dengan C dikali 10 pangkat N dibagi 2 ditambah D. Di sini Z sama dengan titik-titik. Z sama dengan X kali Y sama dengan A kali 10 pangkat N dibagi 2 ditambah B dikali C dikali 10 pangkat N dibagi 2 ditambah D. Z sama dengan AC dikali 10 pangkat N ditambah AD plus BC dikalikan 10 pangkat N dibagi 2 ditambah BD. Di sini Gn sama dengan 4G kali N dibagi 2 ditambah Cn, maka O N
kuadrat berdasarkan teorema. Di sini N dibagi 2-nya itu 4 kali rekursif dari AC, AD, BC, dan BD. Di mana di sini terdapat tabel A, B, C, D, di sini sebagai X, dan di sini sebagai Y. Kemudian, untuk perkalian dua bilangan besar N digit, O, N kuadrat tidak berubah menjadi lebih efisien, maka conquer perlu diubah pseudocode. Di sini algoritmanya seperti ini. Begin O, A plus B dikali C plus D, V, AC, V, BD, Z, V kali 10 pangkat N ditambah U dikurang V dikurang V dikali 10 pangkat N dibagi 2 plus W N. Maka GN sama dengan 3G dikali N dibagi 2 tambah CN, maka O dalam kurung N pangkat log 3 sama dengan O dalam kurung N pangkat 1,59. Selanjutnya yaitu teorema mencari O, F dalam kurung N. Di sini terdapat dua ketentuan. Yang pertama, jika GN sama dengan B untuk N kurang dari sama dengan N0 dan AG kali N dibagi C ditambah BN untuk N lebih dari N0. Dan yang kedua, maka GN sama dengan theta N jika A kurang dari C, theta N log N jika A sama dengan C, theta log A jika A lebih dari C. Selanjutnya terdapat algoritma sorting. Algoritma sorting mengurutkan data dilihat dari struktur data dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu statis atau larik atau array dan dinamis pointer. Dari dua macam cara penyimpanan data tersebut, masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugian baik dalam hal kecepatan, efisien, dan aspek kapasitas memori. Nah, kita akan masuk ke contoh. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari insertion sort. Insertion sort merupakan algoritma pengurutan sorting untuk jumlah elemen sedikit. Dalam insertion sort, ada dua cara pengurutan, yaitu ascending dan descending. Ascending sendiri yaitu pengurutan dari kecil ke besar. Pencarian dimulai dari indeks ke-1 dengan mencari nilai terkecil lalu ditukarkan dengan indeks sebelumnya. Descending sendiri yaitu pengurutan dari besar ke kecil. Pencarian juga dimulai dari indeks ke-1 dengan mencari nilai terbesar lalu menukarnya dengan indeks sebelumnya, lalu membandingkan dengan indeks-indeks sebelumnya. Jika memenuhi kondisi, maka nilai pada indeks akan ditukar. Seperti halnya menyusul kartu sesuai urutannya, kita akan membandingkan kartu satu persatu lalu menginsertkan ke tempat yang sesuai. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal insertion sort. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari contoh soal ini tadi. Di sini kita punya array dengan nilai 5, 2, 4, 6, 1, 3. Di sini kita akan membandingkan antara indeks yang pertama adalah 2 dan indeks sebelumnya yaitu 5. Di sini dapat kita lihat jika 2 lebih besar dari 5, maka 2 ini akan ditukar. Jadi gambarnya akan seperti ini. Nah, kita lanjut. Kita membandingkan indeks setelahnya yaitu 4 dan sebelumnya 5. Jika 4 ini lebih besar dari 5, maka 4 ini akan ditukar dengan 5.
Jadi akan seperti ini gambarnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke indeks setelahnya, yaitu 6, dan indeks sebelumnya kan 5. Kita lihat di sini ternyata 6, indeks 6 ini lebih besar dari indeks sebelumnya, maka di sini tidak ada pertukaran. Kemudian kita lanjut indeks setelahnya, yaitu 1, dan indeks sebelumnya ada 6, 5, 4, 2. Kita lihat di sini 1, di sini 1 kan lebih kecil, jadi kita bandingkan dari indeks-indeks sebelumnya, jadi lebih kecil. 1 ini kan lebih kecil daripada 2, maka 1 ini akan ditukar. Nah, jadi akan seperti ini. Selanjutnya kita lihat indeks setelahnya, yaitu 3. 3 di sini lebih kecil dari indeks sebelumnya, yaitu lebih kecil dari indeks 6, 5, dan 4. Maka indeks 3 ini akan ditukar di sini nanti. Jadi akan terurut seperti ini. Dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Jadi ini disebut dengan ascending. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini terdapat data sumber yaitu 8, 4, 7, 3, 1, 2, 6, 5 dan indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita masuk cara kerjanya. Yang pertama, ambil data mulai dari indeks ke 1 yaitu 8, ini tadi. Terus ambil data indeks 2 yaitu 4, lalu bandingkan dengan nilai sebelumnya. Jika lebih kecil dari sebelumnya, taruh di kiri, dan jika tidak atau lebih besar, taruh di kanan. Dari contoh di atas, maka susunannya akan dipindah. Karena ini kan 4 lebih kecil dari 8, maka 4 pindah ke kiri, sedangkan 8 pindah ke kanan. Jadi akan seperti ini. Nah, kemudian kita ambil lagi data indeks ketiga, yaitu 7. Dibandingkan dengan data indeks sebelumnya, yaitu 4 dan 8. Nah, di sini 7 ini lebih dari 4, tapi 7 ini kurang dari 8, sehingga susunannya menjadi 4, 7, 8. 7 ini kan lebih besar dari 4, jadi ini 4 tetap di sini, dan ini kan 7 lebih kecil dari 8, sehingga 7 akan pindah ke kiri, sedangkan 8 akan dipindah ke kanan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita ambil lagi indeks yang keempat, yaitu 3, bandingkan dengan data indeks sebelumnya, yaitu 8, 7, 4. Nah, kita lihat di sini 3 itu lebih kecil dari 8, 7, dan 4, maka 3 ini akan pindah ke kiri, kirinya 4. Seperti ini. Nah, urutannya 3, 4, 7, 8. Selanjutnya, ini kita ambil data indeks kelima, yaitu 1, bandingkan dengan data indeks sebelumnya, yaitu 3, 4, 7, 8. Nah, ini kan 1 itu lebih kecil daripada indeks sebelumnya ini semua. Jadi 1 ini akan dipindah ke kiri. Ke kirinya ini, angka 3. Jadi akan seperti ini, 1, 3, 4, 7, 8. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya jelaskan
Saya Sulistiani dengan NIM A11 2018 11064. Sudah diketahui indeks sampai 8 dengan data sumber seperti ini. Nah, kita ke indeks ke-6. Indeks ke-6 ada 2. Indeks ke-6 ada 2, kita bandingkan. 2 dengan 8 kurang dari lebih kecil 2, 2 dengan 7 lebih kecil 2, 2 dengan 4 lebih kecil 2, 2 dengan 3 lebih kecil 2, 2 dengan 1 lebih kecil 1, 1 tetap di sini, 2 ditaruh di setelah 1. Jadi 3, 4, 7, 8 digeser ke kanan. Jadi hasilnya 1, 2, 3, 4, 7, 8, 6, 5. Selanjutnya, kita ambil data indeks ke-7 yaitu 6. 6 kita bandingkan dengan 8 lebih kecil 6. 6 dengan 7 lebih kecil 6. 6 dengan 4 lebih kecil 4. 4 tetap di sini. 6 ditaruh setelah 4. Jadi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5. Selanjutnya kita ambil indeks ke-8. Indeks 8 ada 5. 5 kita bandingkan dengan 8. Hasilnya 5. 5 dengan 7 hasilnya 5. 5 dengan 6 lebih kecil 5. 5 dengan 4 lebih kecil 4. 4 tetap di sini. 5 kita taruh di setelah 4. Jadi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu hasil akhir. Selanjutnya, analisa insertion short. Insertion short itu memilah data yang akan diurutkan menjadi 2 bagian yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Jadi ini TN di atas ini berbentuk kuadratik AN kuadrat plus BN plus C sehingga order fungsinya big O N kuadrat. Di komposisi iteratifnya seperti ini. Selanjutnya untuk contoh lain ini sudah diketahui 258 3941. Kita bikin bagian yang sudah disortir dengan yang belum disortir. Nah, yang belum disortir kita ambil indeks ke-1. Indeks ke-1 ini 3. Kita ambil nilai 3. 3 kita bandingkan dengan 8, lebih kecil 3. 8 kita geser ke kanan. 3 dengan 5 lebih kecil 3. 5 geser ke kanan. 3 dengan 2 lebih kecil 2. 2 tetap, 3 masukkan di indeks kedua di bagian sortir. Setelah sudah, hasilnya 2, 3, 5, 8, 9, 4, 1. Di bagian ini belum disortir, tinggal 9, 4, 1. Kita ambil di bagian 9. 9 kita ambil bandingan dengan 8. 9 dengan 8 lebih kecil 8. Jadi tetap 9 kita masukkan lagi. Jadi hasilnya 2, 3, 5, 8, 9, 4, 1. 41 data yang belum disortir. Kita ambil nilai 4. 4 kita bandingkan dengan 9. 4 lebih kecil. 9 geser ke kanan. 4 dengan 8. 4 lebih kecil. 8 digeser ke tempat ke indeks ini. Terus selanjutnya 4 dengan 5 lebih kecil 4. 5 geser ke sini. Terus habis itu 4 dengan 3. Karena 3 lebih kecil dan 4 lebih besar, jadi 3 tetap di sini, 4 kita masukkan ke indeks ketiga. Jadi hasilnya 2, 3, 4, 5, 8, 9. 1 ini masih ke di data yang belum disortir. Selanjutnya 1. 1 kita ambil, 1 kita bandingkan dengan 9. Lebih kecil 1, 9 geser ke kanan, 1 dengan 8 lebih kecil 1, 8 geser ke kanan, 1 dengan 5 lebih kecil 1, 5 geser ke kanan, 1 dengan 4 lebih kecil 4, 4 geser ke kanan, 1 dengan 3 lebih kecil 3, 3 geser ke kanan, 1 dengan 2 lebih kecil 1, 2 geser ke kanan, 1 dimasukkan ke indeks pertama. Jadi hasil akhirnya 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Selanjutnya insertion short recursive seperti ini. Ini untuk pemrograman di dalam Java, insertion short-nya. Ini untuk insertion rekursifnya. Jadi sisipan elemen pertama yang tidak disortir ke dalam bagian yang diurutkan. Jadi elemen lebih dari elemen urutan terakhir. Untuk yang B ini elemen kurang dari terakhir yang diurutkan. Selanjutnya analisa insertion short. Base case-nya big O-nya N, worst case-nya big O N kuadrat. Jika array hampir terurut, maka insertion short bekerja sedikit lebih efisien. Insertion short untuk array ukuran kecil.
Selection sort idenya adalah mencari membandingkan data dengan data lain yang terkecil kemudian menukar posisinya. Hal tersebut dilakukan urut mulai dari indeks terkecil hingga data habis. Ini algoritma versi pertama dan ini algoritma versi keduanya. Selanjutnya dengan cara seperti ini contohnya kita di sini sudah ada data yang tidak berurutan dan kita akan mengurutkan dengan metode selection sort. Cek seluruh elemen data. Yang kedua, temukan nilai terkecil dari tukaran posisinya dengan elemen pada awal. Jadi kita ambil indeks ke 0. Indeks ke 0 ada 15. 15 kita bandingkan dengan 8 lebih kecil 8. 8 kita log. 8 dengan 10 kita lebih kecil 8. 8 dengan 2 lebih kecil 2. 2 kita log. 2 dengan 5 lebih kecil 2. Jadi data 2 ini kita tukarkan tempat di array ke 0 dan data yang di array ke 0 kita pindah ke array ketiga. Selanjutnya hasil 28, 10, 15, 5. Angka 8. 8 kita bandingkan dengan 10 lebih kecil 8. 8 dengan 15 lebih kecil 8. 8 dengan 5 lebih kecil 5. 5 kita log. 5 kita pindahkan ke barisan ke 1 dan 8 kita pindahkan ke array keempat. Selanjutnya dengan hasil 25, 10, 15, 8. 5 kita ambil angka 10 indeks selanjutnya. Indeks selanjutnya 10, 10 kita bandingkan dengan 8. 10 kita bandingkan dengan 15 lebih kecil 10. 10 dengan 8 lebih kecil 8. 8 kita kunci, 8 kita pindahkan ke array kedua dan data yang ada di array kedua kita pindahkan ke array keempat karena 8 kita sudah ambil tadi. 258 sudah terurut. Kita ambil 15. 15 kita bandingkan dengan 10 lebih kecil 10. 10 kita pindahkan ke array ketiga dan data array ketiga kita pindahkan di array keempat. Dan hasil akhirnya 258, 10, 15. Selanjutnya, ini contoh. Jadi, kita ambil indeks pertama, 8. 8 kita bandingkan dengan 4. Hasilnya lebih kecil 4. 4 dengan 7, lebih kecil 4. 4 dengan 3, lebih kecil 3. Kita log angka 3. 3 dengan 1, lebih kecil 1. Kita log angka 1. 1 dengan 2, lebih kecil 1. 1 dengan 6, lebih kecil 1. 1 dengan 5, lebih kecil 1. Sehingga hasilnya 1 ini dipindahkan ke indeks pertama dan data yang ada di indeks pertama kita pindahkan ke indeks kelima. Jadi 1, 4, 7, 3, 8, 2, 6, 5. Selanjutnya untuk indeks kedua ada 4. 4 kita bandingkan dengan 7 lebih kecil 4. 4 dengan 3 lebih kecil 3. Kita log angka 3. 3 dengan 8 lebih kecil 3. 3 dengan 2 lebih kecil 2. 2 kita log. 2 dengan 6 lebih kecil 2. 2 dengan 5 lebih kecil 2. 2 kita log. Setelah itu 2 kita pindahkan ke indeks kedua dan data pada indeks kedua kita pindahkan ke indeks ke-6. Selanjutnya kita ambil indeks ketiga yaitu 7. 7 kita bandingkan dengan 3. Lebih kecil 3, 3 dengan 8, lebih kecil 3, 3 dengan 4, lebih kecil 3, 3 dengan 6, lebih kecil 3, 3 dengan 5, lebih kecil 3, 3 kita pindahkan ke indeks ketiga dan data pada indeks ketiga kita pindahkan ke indeks keempat. Jadi hasilnya 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, 5. Selanjutnya kita ambil indeks keempat. Indeks keempat ada 7. Nah, 7 kita bandingkan dengan 8 lebih kecil 7, 7 dengan 4 lebih kecil 4, 4 dengan 6 lebih kecil 4, 4 dengan 5 lebih kecil 4. Jadi indeks ke-6, data indeks ke-6 kita pindahkan ke data indeks ke-4 dan data yang ada di indeks ke-4 kita pindahkan ke data indeks ke-6. Selanjutnya kita ambil indeks ke-5. Indeks ke-5 ada 8, kita bandingkan 8 dengan 7 lebih kecil 7, kita log. 7 dengan 6 lebih kecil 6, 6 kita log. 6 dengan 5 lebih kecil 5. 5 pindahkan ke indeks ke-5 dan data di indeks ke-5 kita pindahkan ke indeks ke-8. Selanjutnya indeks ke-6. Indeks ke-6 adalah 7. 7 dengan 6 lebih kecil 6. Kita log angka 6. 6 dengan 8 lebih kecil 6. 6 kita pindahkan ke indeks ke-6 dan data yang ada di indeks ke-6 kita pindahkan ke indeks ke-7. Halo teman-teman, saya Amaliza Dilivera, NIM A11 2018 11329. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke penjelasannya. Untuk
I sama dengan 6 dalam kurung 7, yang mana pada saat indeks ke-6 yang datanya bernilai 7, maka harus dicari dan dibandingkan dengan data yang terkecil di sebelah kanannya. Yang mana indeks ke-7 yang bernilai 6 adalah data yang terkecil yang berada di sebelah kanan indeks ke-6. Nah, di sebelah kanan indeks ke-6 kan ada dua elemen, elemen 6 dan 8 yang berada di indeks ke-7 dan 8. Nah, di antara dua elemen ini, indeks ke-7 yang nilai elemennya 6 adalah nilai terkecil. Lalu, nilai datanya ditukar. Jadi indeks ke-6 ini yang bernilai 7 ditukar ke indeks ke-7 yang bernilai 6, sehingga datanya menjadi seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena data ini sudah urut dan tidak ada yang harus diurutkan, maka program selesai dan ini adalah hasilnya. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu analisa selection sort. Di sini ada subcode, yaitu for I sama dengan 1 to n min 1 do begin low index sama dengan I, low k sama dengan a, I dot k. For j sama dengan I plus 1 to n do if aj dot k lebih kecil daripada low k, then begin low k sama dengan a j dot k, low index sama dengan j, and swap a I, a low index n. Nah, sekarang kita akan menghitung langkah dari pseudocode sebelumnya tadi. Kita akan menghitung langkahnya. Yang pertama kita hitung adalah kita menghitung inner loopnya dulu. Di sini elemen awal dari inner loopnya adalah I plus 1 dan elemen akhirnya n. Jadi kita akan masukkan rumus ini, akhir min awal plus 2 plus akhir min awal plus 1 kali P plus 1. Elemen akhirnya n, awalnya I plus 1, n min I plus 1 plus 2 plus akhir n min awal I plus 1 plus 1 dikalikan 2 plus 1. Lalu n min I plus 1 plus 2 plus n min I plus 1 plus 1, 2 tambah 1, 3. Lalu n min I plus 1 plus 2 plus 3 kali n min I plus 1 plus 3. Hasilnya 4 kali n min I plus 1 plus 5. Nah, hasilnya 4n plus I plus 4 plus 5. 4n min 4i plus 4 tambah 5, 9. Jadi PI banyak langkah dalam S itu 1 plus banyak langkah inner loop. Jadi 1 ditambahkan sama hasil tadi ini 4n min 4i plus 9, dan ini adalah hasilnya 4n min 4i plus 10. Selanjutnya kita akan menghitung outer loopnya, karena tadi kita udah menghitung inner loopnya. Sekarang kita menghitung yang outer loopnya. Kita menghitung banyak langkahnya. Kita cek terlebih dahulu elemen akhir dan elemen awal dari outer loopnya. Jadi dari outer loopnya 1 adalah elemen awal dan n-1 adalah elemen akhirnya. Lalu kita masuk ke perhitungannya. Banyak langkah, rumusnya akhir min awal plus 2 plus akhir min awal plus 1 dikalikan 1 plus sigma PI. PI adalah ini tadi 4n min 4i plus 10. Lalu akhir n-1 min awalnya 1 plus 2 plus akhir n-1 min awalnya 1 plus 1 dikalikan 1 plus sigma 4n min 4i plus 10 sama dengan 2n plus 3 plus sigma 4n min sigma 4i plus sigma 10 sama dengan 2n plus 3 plus 4
n dikali n min 4 kali setengah n plus 1 plus 10n. Jadi nilai dari sigma i ini adalah setengah n plus 1 sama dengan 2n plus 3 plus 4n kali n 4n kuadrat min 4 dikali setengah n plus 1 adalah 4 per 2 n kuadrat min 4 per 2n plus 10 kali n itu 10n sama dengan 2n plus 3 plus 4n kuadrat plus 2n kuadrat min 2n plus 10n sama dengan 4n kuadrat min 2n kuadrat itu sama dengan 2n kuadrat plus 2n min 2n plus 10n plus 10n plus 3. Jadi ini adalah hasilnya 2n kuadrat plus 10n plus 3 yang berada pada order O n kuadrat atau n pangkat 2. Pembahasan selanjutnya mengenai iteratif versus DNC atau divide and conquer. Algorithm selection sort A, n. Sort n elemen pertama dari array A. Jadi sort n ini adalah elemen pertama dari array A. For index sama dengan 0, titik koma indeks kurang dari n-1, indeks plus plus, i min sama dengan min a indeks, plus 1, koma bla bla bla, koma a n min 1. Tukar a indeks, a i min. Algorithm selection sort a, first, last. If first lebih kecil last, i min sama dengan min a first, plus 1, dan seterusnya sampai a yang terakhir. Lalu tukar a first dengan a i min. Selection sort a, first plus 1, last. Selanjutnya perbandingan waktu tempuh. Untuk yang iteratif, loop dieksekusi sebanyak n-1 kali. Tiap pemanggilan n-1, index of smallest atau indeks terkecil dipanggil. Last sama dengan n-1 dan first berada pada range 0 hingga n-2. Tiap index of smallest atau indeks terkecil dibandingkan sebanyak last sampai first kali. Total operasinya n-1 plus n-2 dan seterusnya, lalu plus 1 sama dengan n kali n-1 per 2 sama dengan order n kuadrat. Rekursif juga sama, order n kuadrat. Merge sort itu ada divide, conquer, dan combine. Untuk divide itu memiliki langkah kerja dengan memilih elemen-elemen dari rangkaian data menjadi dua bagian. Jadi jika S memiliki setidaknya dua elemen, dipindahkan seluruh elemen S dan letakkan dalam dua urutan S1 dan S2. Tiap urutan mengandung setengah dari S. S1 sama dengan n per 2 elemen dan S2 sisanya n per 2 elemen. Untuk yang conquer itu setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Jadi sort S1 dan S2 dengan merge sort. Yang terakhir combine itu mengkombinasikan dua bagian tersebut antara divide dan conquer secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data yang berurutan. Jadi kembalikan elemen tadi ke S dengan menggabungkan urutan yang telah di sort S1 dan S2 menjadi satu urutan sort.
Selanjutnya kita masuk ke algoritma merge sort. Jadi merge sort, A, P, R, if P lebih kecil dari R, then Q P plus R per 2 ini divide merge sort A, P, H, merge sort A, Q plus 1, R ini yang conquer, lalu merge A, P, H, R ini yang combine. Jadi P dan R ini adalah bagian dari array, yaitu lower bound dan upper bound. Jadi lower bound ini adalah batas bawah dan upper bound itu batas atas. Merge A, P, H, R, ambil dua elemen teratas yang terkecil dari A, P, titik-titik H, dan A, H plus 1 sampai R, lalu letakkan ke hasil pengurutan. Ulangi urutan S1 dan S2 tersebut hingga kosong. Copy hasil pengurutan ke dalam A, P sampai R. Kita akan ke simulasi contoh pengurutan menggunakan algoritma merge sort. Ini adalah 8 buah angka atau elemen di dalam list, elemen ke 0 sampai elemen ke 7. Algoritma merge sort melakukan operasi pengurutan atau sortingnya dengan cara membagi list menjadi dua bagian. Lalu dua bagian tersebut masing-masing akan diurutkan menggunakan merge sort juga. Setelah kedua bagian telah diurutkan, maka akan digabungkan sehingga semuanya menjadi urut. Oke, kita masuk ke bagaimana algoritma merge sort bekerja. Yang pertama, kita akan membagi list menjadi dua bagian, yaitu satu list sebelah kiri dan satu lagi nanti akan di sebelah kanan. Kita selesaikan dulu yang sebelah kiri. Jadi ini akan ada 8 elemen dalam satu list. Kita membagi dua, jadi masing-masing bagian itu memiliki 4 elemen. 4 elemen di list yang sebelah kiri dan 4 elemen di list yang sebelah kanan. Kita akan bahas yang kiri terlebih dahulu. Dari list yang utama tadi, karena dibagi menjadi dua bagian list baru lagi, maka terbentuklah list baru yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, untuk sebelah kiri ada 4 elemen, yaitu 85, 24, 63, dan 45. Nantinya satu elemen baru ini akan dibagi lagi menjadi dua bagian atau dua list yang masing-masing memiliki 2 elemen per bagiannya. Lalu dari list ini akan dilakukan sorting antar elemen 1 dengan elemen 2 menggunakan merge sort. Jadi dia akan dilakukan pengurutannya. Yang pertama 85, lalu akan diurutkan dengan angka 24, maka hasilnya adalah 24 dan baru elemen 85. Yang tadi awalnya 85 dulu, baru 24. Setelah diurutkan menggunakan merge sort, itu urutannya menjadi 24 dan 85. Selanjutnya kita akan ke pengurutan di sisi sebelah kanan, 63 dan 45. Nah, karena belum urut, ini akan dilakukan sorting, maka 63 dan 45 akan diurutkan. Nah, karena 45 lebih kecil dari 63, maka 45 menduduki posisi ke elemen yang ketiga menggantikan 63. Jadi urutannya menjadi 24, 85, 45, dan 63. Nah, karena pada list ini belum urut, ada yang harus disorting lagi, maka akan dilakukan sorting menggunakan merge sort kembali, yang mana akan
menjadikan urutannya seperti ini. Urutan menjadi 24, 45, 63, dan 85. Ini adalah list yang sudah diurutkan atau disorting menggunakan merge sort dan akan dikembalikan ke list utamanya. Nah, karena ini sudah urut, maka kita masuk ke list yang di sebelah kanan, berisikan 17, 31, 50, dan 96. Lalu ini akan dibuat list lagi dari list yang utama ini ke list yang sebelah kanan sini untuk dilakukan pengurutan dengan algoritma merge sort. Nah, langkah selanjutnya sama dengan bagian pertama. Setelah ini akan saya lihatkan ke ilustrasinya. Nah, ini adalah ilustrasi untuk mengurutkan list yang sebelah kanan tadi yang berisikan 17, 31, 50, dan 96. Nah, dari satu list ini akan dibagi menjadi dua bagian lagi. Yang bagian pertama sebelah kiri adalah list yang berisikan elemen 17 dan 31. Lalu sebelah kanan 50 dan 96. Nah, dari dua list ini akan disorting per masing-masing list. Jadi list pertama akan disorting terlebih dahulu 17 dan 31. Karena ini sudah urut, maka ini akan tetap. Jadi tetap urutannya 17 dan 31. Yang sebelah kanan ini juga sudah urut 50 dan 96, maka ini tidak disorting karena sudah urut. Nah, maka ini akan dikembalikan ke list utama dan dilakukan sorting dengan list bagian sebelah kiri yang telah dihitung tadi. Nah, jadi hasilnya 17, 31, 50, dan 96. Namun, list utama ini tentunya belum urut karena yang sudah urut hanya list yang di sebelah list yang di bagian kiri dan kanan. Namun untuk list utama ini sendiri belum urut, jadi kita akan mengurutkannya. Nah, ini adalah hasil yang telah kita urutkan dari dua buah list tadi, pembagian dua buah list sebelah kiri dan kanan. Ini adalah hasil dari sebelah kiri dan ini adalah hasil dari list sebelah kanan. Namun, ini harus diurutkan lagi agar membentuk list utama yang sudah urut. Nah, kita membutuhkan penunjuk. Penunjuknya diletakkan di elemen yang terkecil. Di list yang sebelah kiri, elemen terkecil adalah 24 dan list sebelah kanan, elemen terkecil adalah 17. Nah, dari dua list ini dia akan mengambil elemen yang terkecil dari kedua penunjuk. Kita bandingkan 24 dan 17, itu adalah 17 yang lebih kecil, maka kita masukkan ke dalam list utama. Lalu selanjutnya kita bandingkan dengan 24 dan 31. 24 dan 31 itu lebih kecil 24, maka 24 akan masuk ke dalam listnya. Lalu list berpindah ke 45 akan dibandingkan dengan 31. 45 dan 31 itu lebih kecil 31, maka 31 dimasukkan ke dalam list utama dan penunjuknya bergeser ke sebelah kanan. Nah, lalu kita akan bandingkan lagi 45 dengan 50, itu lebih kecil 45, maka 45 akan dimasukkan ke dalam list utama dan penunjuknya digeser ke sebelah kanan. Ini 63 dan 50, lebih kecil 50, maka 50 masuk. Selanjutnya
penunjuk bergeser ke sebelah kanan lagi. Kita akan bandingkan 63 dan 96 karena 63 lebih kecil dari 96, maka kita masukkan di sini 63 dan pointer bergeser ke sebelah kanan. Lalu dibandingkan lagi 85 dan 96. Karena 85 lebih kecil, maka 85 ditulis terlebih dahulu karena di sebelah kanan sudah tidak ada elemen lagi, maka sisa 96 dan dimasukkan ke elemen terakhir. Nah, ini adalah hasil pengurutan menggunakan merge sort. Nah, ini adalah hasilnya. 17, 24, 31, 45, 50, 63, 85, dan 95. Maka ini adalah hasil pengurutan menggunakan merge sort. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Faradis dengan NIM A11 2018 11332. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari algoritma merge sort, yaitu di sini merging to sequential array. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari merge sortnya antara split dari parent sorting leaf child dan right child, yaitu kita mendapatkan sort satunya itu 24, 45, 63, 85 dan sort 2 nya itu ya 17, 31, 50 dan 96. Nah, setelah itu kita akan sorting atau mengurutkan menjadi satu parents. Nah, di sini kita bandingkan antara S1 dan S2. Kita cari nilai yang lebih kecil, maka dia menjadi urutan dari sebelah kiri. Antara S1 dan S2 kita bandingkan, dia mendapatkan S2 yang terkecil yaitu 17. Kita masukkan ke sort ini. Setelah itu kita bandingkan lagi sampai proses terakhir nanti. Setelah itu kita cari mendapatkan 24 yang terkecil. Nah, ini ketika sudah diambil nilainya, S1 dan S2 ini dia bergeser sampai nanti berada di tengah-tengah split. Terus selanjutnya adalah yang didapatkan 31. Selanjutnya yang didapatkan lagi 45. Terus 50. Dan selanjutnya lagi 85. Dan selanjutnya adalah 96. Maka didapatlah ini hasil akhirnya. Nah, S1 dan S2 nya ini berada di tengah-tengah split ini. Selanjutnya adalah merge revisi. Untuk men-short sejumlah n, jika n sama dengan 1 maka selesai recurrent sort. Tulis sejumlah n bagi 2 dan n bagi 2 elemen. Merge tulis tersebut dalam omega n. Selanjutnya strateginya itu pecah masalah menjadi subproblem yang mirip dan recurrent submasalah tersebut. Selanjutnya adalah kombinasi solusinya. Nah, di sini jika input 1, 5, 2, 4, 4, 3, 2, 6 kita split menjadi dua bagian yang left dan right. Nah, berarti di sini leaf-nya bernilai 1, 5, 2, 4 dan right-nya 4, 3, 2, 6. Nah, dari dua bagian ini kita split lagi menjadi dua bagian, yaitu bagian leaf-nya ada 1, 5 dan 2, 4, bagian right-nya ada 4, 3 dan 2, 6. Selanjutnya kita split lagi
hingga menjadi satu node satu elemen. Berarti di sini split ini 1, ini 5 turun dan 2, 4, 4, 3, 2, 6. Nah, ini sudah menjadi satu node dan satu elemen. Kemudian kita merge atau kita gabungkan. Gabungkan di sini selanjutnya kita melakukan sorting. Kita urutkan mulai dari yang terkecil, yaitu di sini ada 15 dan 24. Terus kita sorting di sini, 1 lebih kecil kita masukkan ke sini dan 2, selanjutnya 4, 5 dan seterusnya kita sorting sampai hingga menjadi outputan yaitu 1, 2, 2, 3, 4, 4, 6, 6. Selanjutnya adalah C. Implementation. Void merge sort integer number array, integer term array, integer array size. M sort number term 0, array size min 1. Void M sort integer number array, integer term, integer leaf dan integer right. Integer mid, if right lebih dari leaf, mid sama dengan right plus leaf bagi 2. M sort number term leaf mid. M sort number term mid plus 1 right. Match number term leaf mid plus 1 right. Void merge integer number array, integer term array, integer leaf, integer mid, integer right, integer e, leaf n, number element, temper pos. Leaf n sama dengan mid min 1, temp pos sama dengan leaf, number element sama dengan right min leaf plus 1. Perulangan y, left kurang dari sama dengan left n dan mid kurang dari sama dengan right. Jika if number leaf kurang dari number mid, tempos sama dengan number leaf. Tempos sama dengan tempos plus 1. Leaf sama dengan leaf plus 1 dan else. Array dalam tempos pos sama dengan number array mid. Tempos pos sama dengan tempos pos plus 1. Mid sama dengan mid plus 1. Perulangan y, leaf kurang dari sama dengan leaf n. Tempos pos sama dengan number leaf. Leaf sama dengan leaf plus 1. Tempos sama dengan tempos plus 1, while mid kurang dari sama dengan right. Temporary pos sama dengan number mid. Mid sama dengan mid plus 1. Temporary pos sama dengan temporary plus 1. For i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan number element, i plus plus number right sama dengan temp right, right sama dengan right min 1. Selanjutnya adalah quick sort. Karakteristik dari quick sort yaitu sort dalam satu tempat, tidak perlu array tambahan, dan sangat praktis. Average case omega n log n word case omega n kuadrat. Selanjutnya prinsip quick sort. 1. Melihat deskripsi high level algoritma 2 DANDC, di mana itu ada divide participate array menjadi 2 sub array SRS dalam bagian lower kurang dari sama dengan bagian higher. Concord sort recursive 2 sub array tadi, dan kombinasi sort selesai di tempat tadi. Selanjutnya adalah partitioning atau pembagian WT sama dengan linear. Partition A, P dan R. P
P dan R adalah batas array jika X sama dengan A, Y sama dengan P min 1, J sama dengan R plus 1, while true, maka repeat J sama dengan J min 1 until A dalam array J lebih dari sama dengan X, repeat I sama dengan I plus 1 until A dalam array I kurang dari sama dengan X and I kurang dari sama dengan R. Jika if I lebih dari sama dengan J, break. Tukar A dalam array I dan A dalam array J. Tukar A dalam array P, A dalam array J, return J. Di sini ada contohnya I, J, dan P, R. Di sini kita tukar antara 17 angka di paling pojok-pojok, dimulai dari pojok 17 dan 10. Kita tukar di sini jadi 10 dan 17. Setelah itu kita urutkan lagi sesuai yang di atas angkanya 12, 6, 19, 23, 8 dan 5. Setelah ini sudah diurutkan, nah selanjutnya adalah yang kedua ini. Berarti di sini pojok sini dengan sini ditukar menjadi 5 dan 12. Selanjutnya kita masukkan lagi angkanya 6, 19, 23 dan 8. Setelah itu ini 6 dan 8 hingga akhirnya ini 10, 5, 6, 8, 23, 19, 12 dan 17. Setelah itu adalah algoritma quicksort, yaitu pemanggilan quicksort A1 panjang dalam array quicksort APR. Jika if P kurang dari R, maka then Q sama dengan partition APR quicksort AP Q min 1 dan quicksort A Q plus 1 dan R. Analisa quicksort. Asumsikan semua elemen berbeda. Running time tergantung dari distribusi splitting array dan splitting partisi perlu waktu. T n sama dengan 2T n bagi 2 plus theta n. Di sini ada base case-nya. Tn sama dengan 2T n bagi 2 plus theta n. Di sini nilai n-nya, terus di split n bagi 2, n bagi 2. Setelah itu nilai left dan right-nya ini dibagi lagi hingga menjadi urutan dalam satu node ini. Nah, setelah itu ada randomized quicksort. Asumsi semua elemen berbeda, partisi dipilih secara random dalam elemen, konsekuensinya semua split 1 banding n min 1, 1 banding n min 2, dan seterusnya mirip dengan probabilitas 1 bagi n. Randomisasi merupakan alat generalisasi untuk meningkatkan algoritma dengan worst case yang jelek tetapi bagus untuk average case. Randomized quicksort. Randomized partition APR I sama dengan random PR itu merupakan generate angka random antara P dan R. Itu tukar A dalam array R dan A dalam array I, return partition APR. Randomize QS APR. If P kurang dari R, maka then Q sama dengan randomize partition APR. Randomize QS APR dan randomize QS AQ plus 1 dan R. Selanjutnya adalah analisis randomized quicksort. Misal Tn adalah waktu yang dibutuhkan dalam perbandingan dalam quicksort sejumlah n. Karena split butuh probabilitas 1 bagi n, maka Tn bernilai
sama dengan TI-1 plus TN-1 plus N-1. Jadi di sini udah ada rumusnya TN sama dengan 2N sigma TJ plus N-1, sehingga dengan solving rate menjadi omega N log N. Analisis randomized quick sort. Worst case sama dengan omega N kuadrat dan best case omega N log N expense running time quick sort omega N log N. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.